Saudaraku, kita bertemu kembali melalui channel YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dalam renungan pengantar dan penguat memasuki pekan kehidupan yang baru saat ini. Dan adapun bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita saat ini terambil berdasarkan kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Dan renungan kita saat ini saya beri judul Hindari tekanan jiwa, berdamailah dengan kenyataan. Hindari tekanan jiwa, berdamailah dengan kenyataan. Nah, saudaraku, sebelum kita membaca pasal firman Tuhan kita saat ini, sambil kita mendengar akan perenungannya, maka marilah kita dengan Alkitab yang terbuka, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati, kami mau bersyukur hanya kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan berikan kami hikmat-Mu agar kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, dengan Alkitab yang tetap terbuka dan tetap memperhatikan bacaan firman Tuhan saat ini, mari menyimak akan perenungan firman Tuhan kita saat ini. Saudaraku, ada seorang pria atau seorang bapak parubaya yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Bapak ini selalu meneteskan air mata ketika dia mengenang akan peristiwa tragis yang terjadi kurang lebih 13 tahun silam. Kenapa demikian? Bagaimana tidak? Karena bapak ini harus kehilangan 5 anggota keluarganya sekaligus dalam peristiwa naas, tragedi hilangnya pesawat komersial nasional jurusan Surabaya Manado pada tanggal 1 Januari 2007. Dan bapak ini tidak sendirian. Ada banyak keluarga lain yang juga turut kehilangan orang-orang yang dikasihi dalam kecelakaan tersebut. Dan tidak tertutup kemungkinan, saudara-saudaraku, ketika keluarga-keluarga itu kembali mengenang akan peristiwa naas tersebut, mungkin saja sampai dengan saat ini masih ada dari keluarga tersebut yang berkata atau bergumam dalam hati, kenapa ini harus terjadi? Kenapa peristiwa yang naas ini harus melanda hidup keluargaku? Mungkin masih ada yang berkata seperti ini. Mungkin masih ada yang bertanya seperti ini dalam hati mereka. Pertanyaan ini mungkin saja termasuk hal yang manusiawi, yang walaupun sering kali terucap dari bibir kaum keluarga korban tersebut, namun yang pasti jawaban atas pertanyaan mengapa ini harus terjadi sampai dengan saat ini itu tidak akan ada jawabannya, saudara. Nah, saudaraku, berdasarkan atas kenyataan ini, saudara dan saya mungkin bisa memahami bahwa dalam hidup ini, dalam hidup saudara dan saya, sering kali terjadi, begitu banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa di luar jangkauan kita, di luar kehendak kita. Maka baiklah kita meresponnya bukan dengan gugatan, bukan dengan pertanyaan, ataupun dengan protes kepada Tuhan. Melainkan dengan apa? Marilah dengan hati yang berserah dan tetap bersyukur. Sama seperti pemazmur yang dalam segala duka dan derita, dalam segala tekanan jiwa yang dihadapinya, dalam segala kegelisahannya, dia hanya berharap hanya kepada Allah dan tetap bersyukur kepada Allahnya. Saudara bisa perhatikan dalam ayat yang ke-6 dalam bacaan kita. Di situ pemazmur dengan sangat tegas berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Luar biasa, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa kita harus tetap bersyukur menerima kenyataan? Kenapa kita harus tetap berdamai dengan kenyataan sekalipun kenyataan yang kita hadapi ini begitu pelik, begitu menyengsarakan kita? Kenapa kita harus berdamai? Jawabannya adalah kalau kita tetap berdamai, kalau kita bisa menerima dan tetap berserah serta bersyukur kepada Tuhan, maka itu tidak akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang suka menggerutu, yang suka mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan hanya adil kepada orang-orang tertentu saja. Saudara perhatikan,
Itu yang bisa jadi dalam kehidupan kita kalau kita bisa menerima kenyataan. Sepahit apapun kita bisa menerima dan bersyukur atas kenyataan tersebut, maka kita akan tidak menggerutu, kita tidak akan mengatakan Tuhan itu tidak adil, tapi kita tetap mengatakan bahwa Tuhan baik dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita yakin bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kenyataan hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, maka mungkin ketika kita bersyukur dengan segala kenyataan, dengan segala tekanan-tekanan yang kita hadapi, ketika kita hanya berserah, mungkin hal itu tidak akan serta-merta menyelesaikan masalah. Tetapi paling tidak hal itu tidak akan menimbulkan masalah baru. Karena kita tidak akan menghujat Allah. Kita akan tetap menjadi umat Tuhan yang senantiasa berkenan di hadapannya. Tuhan akan menolong kita untuk tetap berdamai dengan kenyataan dan berdamai dengan tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas perenungan firman-Mu yang sudah kami dengar dan menjadikan kami untuk lebih baik lagi, lebih berdamai lagi, dan menerima akan kenyataan-kenyataan hidup. Sepahit apapun kenyataan hidup yang kami alami di minggu yang lalu, bahkan mungkin di minggu akan datang, kami akan bisa menerimanya dengan penuh pengharapan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami dengan tekanan-tekanan, dengan pergumulan-pergumulan tersebut. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih atas kekuatan firman-Mu saat ini. Ajar kami bisa berucap sama seperti pemazmur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku tahu aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sebagai pasangan suami istri, berkati kami sebagai orang tua, agar kami tetap menjadi teladan-teladan firman-Mu. Berkati dan topang kami dalam masa tua kami sebagai kaum lansia. Berkati dan topang kami dalam masa muda kami sebagai kaum muda dalam cita-cita dan harapan kami. Lalu Tuhan, kami yang saat ini lagi bergumul juang dalam sakit penyakit, dalam proses pemulihan, kami berkata, Yesus Yehova Rapha, pulihkan dan sembuhkan kami. Dan kami percaya bahwa tekanan penyakit ini kami akan mampu menerimanya dengan tetap mengucap syukur. Karena kami yakin dan percaya penyakit dan segala macam penderitaan akibat sakit penyakit ini mampu kami tanggung di dalam nama Tuhan Yesus yang pasti memulihkan dan menyembuhkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan seluruh tim channel YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan kita berjumpa kembali dalam perenungan minggu yang akan datang. Terima kasih dan shalom. Tuhan sayang kita semua.